Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isram di channel YouTube Isram Law. Apa kabar teman-teman? Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baik teman-teman, topik pembahasan kali ini ya saya akan membahas tentang alat bukti. Jadi ada pertanyaan seperti ini ya. Bisakah membuat laporan tanpa alat bukti? Ya, itu tanpa alat bukti. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini ya, teman-teman jangan lupa share dan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke, teman-teman, masih tentang alat bukti ya. Bisakah kita membuat laporan tanpa alat bukti ya? Banyak orang atau ada orang yang hak-haknya terganggu atau merasa dirugikan, mau buat laporan tapi tidak punya alat bukti. Nah, seperti itu ya. Nah, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHP ya. Di sana ada pasal 1 angka 24 tentang laporan ya. Laporan itu apa sih? Ini saya coba bacakan ya. Kebetulan ada KUHP di sini. Ya. Saya bacakan ya, laporan ya, tentang laporan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jadi itu laporan menurut KUHP ya teman-teman, KUHP. Jadi jika seseorang yang hak-haknya terganggu, merasa dirugikan ya, dia punya hak untuk melapor ya, melakukan penuntutan ya terhadap apa yang sedang dialami ya. Baik itu akan, sedang, atau ya, telah diduga ada peristiwa pidana atau tindak pidana. Nah, itu teman-teman ya. Nah, terus kemudian di pasal tersebut tadi ya tidak menyebutkan ya, ingat, tidak menyebutkan wajib bawa bukti atau alat bukti. Nah, pada ketentuan tadi laporan ya pasal 1 angka 24 di situ tidak menyebutkan wajib membawa alat bukti pada saat mau membuat laporan ya. Teman-teman clear ya di situ ya. Tetapi ya pada saat membuat laporan kepolisian ya, kejadiannya memang harus masuk akal dan betul-betul terjadi ya. Kejadiannya harus betul-betul terjadi, jangan sampai kita ngarang-ngarang. Nah, kalau kita ngarang-ngarang itu urusannya lain, bahkan bisa menimbulkan akibat hukum justru di kemudian hari ya. Oke teman-teman. Nah, jadi siapa yang mencari bukti-bukti tersebut ya? Nah, dalam proses nanti setelah kita membuat laporan, teman-teman ya akan dilakukan proses penyelidikan. Nah, siapa yang akan mencari bukti-bukti itu ya? Nah, sebelumnya, nah, apa sih penyelidikan itu ya? Penyelidikan itu adalah ya, gambaran besarnya rangkaian suatu kegiatan untuk mencari tahu apakah kejadian tersebut masuk dalam kualifikasi perbuatan tindak pidana atau bukan. Nah, jadi kalau peristiwa tersebut diduga merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka dilakukan proses penyidikan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, apa itu penyidikan? Nah, serangkaian kegiatan atau mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan ya bukti-bukti untuk membuat
terang suatu peristiwa tindak pidana, itu penyidikan ya. Jadi yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti atau bukti-bukti ya adalah penyidik, teman-teman ya, jelas ya. Tapi teman-teman apabila mengetahui atau memiliki alat bukti-bukti ya, sekiranya ya disampaikan atau diberikan juga kepada penyidik ya, agar apa tadi ya, untuk membuat terang suatu peristiwa tindak pidana. Nah, tapi ingat teman-teman ya, dalam hal membuat atau menyampaikan laporan kepolisian ya, ingat ya, harus betul-betul kejadiannya itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Jangan sampai teman-teman membuat cerita atau ngarang-ngarang cerita, nah itu lain soal lagi. Nah, maka itu dapat menimbulkan akibat hukum di kemudian hari ya. Jadi jangan ngarang-ngarang, atau kita bisa kena delik justru malah ya, bisa kena delik ya, memberikan keterangan palsu atau bercerita bohong ya. Itu persoalannya berbeda lagi nantinya ya. Jadi teman-teman pada saat mengalami suatu peristiwa tindak pidana, kemudian minimnya suatu alat bukti atau bukti-bukti, maka tetap jangan sampai menyurutkan teman-teman untuk membuat laporan. Tetap harus membuat laporan, karena di dalam laporan tersebut tidak mewajibkan untuk membawa alat bukti atau bukti-bukti. Nanti pada saat proses penyidikan, nah di situ baru tugas penyidik ya untuk mencari bukti-bukti. Nah itu ya teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.